Pada tahun 1873, pecahlah Perang Besar di ujung barat Indonesia. Peperangan ini berlangsung sangat lama, yaitu pada 1873 sampai 1904. Lalu dilanjutkan secara gerilya pada 1914 hingga 1942. Lamanya perang menunjukkan kegigihan yang tak kenal lelah dalam melawan penjajahan Belanda. Perang ini dikenal sebagai Perang Aceh. Assalamualaikum Sultan. Lama sudah saya perhatikan, perjanjian Sèvres itu hanya akal-akalan Belanda yang diam-diam didukung oleh Inggris. Mereka sebenarnya hanya ingin membatalkan aturan perang ini saja. Ya benar, nyatanya perjanjian siap mereka lambat juga. Sekian ratus tahun sejak Tuan Iskandar Muda, belum ada yang berani mengganggu wilayah teritorial kita. Belanda memang lancang. Aku telah menjalin hubungan dengan Amerika, Italia, dan Turki Utsmani di Singapura. Rupanya Belanda khawatir dengan perjanjian Sumatera yang telah kusepakati itu. Sultan, aku diberitahu suamiku dari daerah perbatasan bahwa Belanda akan datang menyerang kita. Benar, Belanda telah beberapa kali menembakkan meriamnya ke daratan kita. Mereka hampir mencapai Pantai Kerawaman. Ini adalah pernyataan perang, Sultan. Oleh Balang dari wilayah Ciruman juga menginformasikan bahwa Belanda telah membawa sekitar 3.000 lebih pasukannya kemari, Sultan. Sultan, Belanda menantang kita untuk berperang. Kami semua siap dengan perintah. Para dato ulama di Dayakhrueng dan pamanku di kota Pidie telah mengutusku untuk memimpin perang demi membantu kesatuan pasukan istana. Sultan, aku siap. Kami juga siap membentuk kesatuan perang wanita. Baiklah, Panglima Polem dan Teuku Umar akan memimpin seluruh pasukan. Teuku Ditiro mengepung dari wilayah Pidi. Cut Nyakden dan Cut Metia akan memimpin kesatuan wanita. Mari kita mulai jihad ini. Siap, Sultan. Di ruang rapat strategi, mereka berenam sedang melakukan rapat singkat untuk menyusun strategi penyerangan. Mari kita mulai rapat singkat ini. Sayang sekali rupanya Belanda membawa pasukan lebih kuat dari yang kita pilih. Kami bahkan kemarin sempat terpojok sebelum akhirnya bisa berlindung di kaki Gunung Seulawa. Mata-mata kami mendapati Belanda telah memasuki Simalanga, Sultan. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan gerilya. Bila dibiarkan, masjid raya kita justru akan diduduki. Aku akan tambahkan jumlah serdadu dan para penembak jitu terbaik kita. Suamiku, jangan lupakan untuk meminta bantuan para ulama dan Balang di Pidia. Kami bukan hanya siap dari garis wilayah Pidie, kami juga sanggup memimpin pasukan dan seluruh wilayah Aceh. Aku dan Cut Nyadien akan meneruskan perlawanan sengit dari kesatuan pemuda para wanita. Walaupun kami tidak tahu akan menang atau kalah, tapi kami akan tetap bertahan. Kita harus menambah prajurit hingga mencapai 60.000 karena Belanda telah melibatkan 12.000 tentara kenil dari Eropa dan 23.000 kenil dari wilayah Jawa. Kalau begitu, kita harus menghubungi meminta bantuan dari Lambuek, Lampuk, dan Peukan Bada. Suamiku Teuku Muhammad juga telah bersiap menunggu titah di Lambada Sultan. Baik, mari kita berpencar untuk menyerang. Teruskan pedang kalian. Angkat senapan, arahkan pada musuh di depan. Jangan sampai luput. Jangan gentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serang. Kuatkan jihad kita. Allah bersama kita. Serang. Allahu Akbar. Serang. Mereka berenam terus melakukan perlawanan. Para pejuang Aceh tak kenal lelah dalam perang panjang sejak 1873 hingga 1904.
Pada tahun 1914, kekuatan Aceh mulai melemah namun tetap melakukan perlawanan. Saat satu pemimpin gugur, akan diteruskan oleh pemimpin lainnya. Sekalipun wanita, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia tetap memimpin pasukan secara bergerilya. Meskipun suami mereka telah gugur dalam perang melawan Belanda tersebut.